Halo guys, balik lagi guys di channel saya guys. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lagi ya guys. Nah, tutorial kali ini guys, cara memasang blogger di Google Search Console ya guys. Nah, tetapi manfaat dari Google Search Console itu ya guys ya, supaya situs kita ya atau blogger kita itu bisa dicari guys sama orang-orang di Google ya guys ya. Contohnya itu misalnya kita bikin blogger tentang nasi goreng ya guys. Nah, setelah kita masukin ya linknya ya ke Google Search Console. Nah, setelah itu guys, kalau misalnya ada orang yang mau nyari nasi goreng di Google, biasanya situs kita itu ada guys di pencarian. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita ya guys ya, supaya untuk menarik pengunjung organik ya guys. Organik itu yang original ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja ya guys. Tapi sebelum itu seperti biasa intro dulu dong. Nah, video yang sebelumnya kan itu analitik ya guys ya. Nah, berhubung di sini blogger sudah, Google AdSense sudah, analitik sudah ya. Nah, ini tinggal satunya guys, Google Search Console ya. Jadi langsung saja kita cari ya guys ya. Kita ketik Google Search Console ya. Biasanya itu disingkatnya GSC ya guys. Nah, biasanya ya kalau misalnya ingin tampil ya di Google itu ya, biasanya harus ada yang namanya pengindeksan ya. Nah, pengindeksan ini adanya di Google Search Console guys. Oke. Nah, setelah itu guys, kita langsung saja ya ke paling atas Google Search Console. Tingkatkan performa Anda di Google penelusuran ya. Kita langsung klik saja mulai sekarang. Nah, di sini kan guys, ada yang namanya domain ya, domain dan awalan URL ya guys. Nah, di sini tuh ada dua guys. Nah, kalau misalnya domain itu seperti WordPress ya guys ya, yang bayar ya guys. Nah, kalau misalnya awalan URL itu ya guys, kayak HTTPS ya, yang awalnya ya. Nah, itu yang untuk yang gratisan ya guys. Jadi kita akan menggunakan metode yang gratisan saja ya. Nah, untuk ketemu URL-nya itu di mana bang? Kita langsung klik blogger lagi ya guys. Kita masuk ke blogger. Setelah itu guys, kita lihat blog. Kita tunggu. Nah, ini guys. Ini adalah URL blogger kita ya guys. Setelah itu kita Ctrl C saja. Nah, setelah itu kita masuk ke Google lagi. Nah, setelah itu kita masukkan saja Ctrl V. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan ya. Nah, di sini kan metode verifikasi produk berafiliasi. Untuk menghindari pembatalan verifikasi, Anda dapat menambahkan beberapa metode verifikasi dari setelan, verifikasi pemilikan. Kita klik saja buka properti. Kita tunggu. Nah, di sini guys. Tetapi di sini itu masih belum ya guys. Nah, setelah sampai sini ya guys, kita langsung ke bawah saja. Kita lihat-lihat dulu. Kita lihat tautan ya. Nah, di sini karena masih baru belum ada ya. Terus kita klik setelan. Nah, di setelan ini ya guys, ada setelan umum ya, verifikasi kepemilikan ya. Nah, kalau udah centang seperti ini berarti kita sudah memiliki ya, atau sudah terverifikasi ya guys. Terus penggunaan dari izin ya. Nih, hantu kaitan layanan dengan properti. Nah, di sini belum ada. Nanti ini analitik ke Google ya guys ya, atau Search Console ke analitik ya guys, ke sini ya, Google Analitik ya. Jadi ini harus ditahukan ntar ya. Oke. Nah, setelah itu ada yang namanya robot txt ya. Nanti saya akan lebih mendalam ya di Search Console ini guys. Nah, untuk seperti ini guys, ya kita balik lagi ya ke sekilas ya. Nah, setelah itu guys, kalau misalnya ingin memasukkannya ya, atau supaya ada blogger kita di Google itu, kita masukkan ya URL-nya ya, URL blog kita ya, atau postingan kita ya guys. Contohnya seperti ini, kita lihat di postingan. Nah, di sini kan ada guys ya.
Nah, setelah itu kita lihat dulu. Nah, di sini guys, kita masukin ya. Kita Ctrl C dulu. Ini adalah blogger postingan kita ya guys, tentang nasi goreng ya. Setelah itu kita masuk ke Google Search Console lagi. Nah, di sini masuk ya guys ya. Periksa semua URL ya guys. Jadi kita Ctrl V di sini. Nah, setelah itu kita telusuri. Nah, di sini dia akan mengambil data. Nah, di sini kan ada bacaan URL tidak ada di Google ya. Nah, itu halaman tidak diindeks ya, URL tidak dikenali. Oke. Setelah itu kita lihat uji URL aktif ya guys. Sebelum minta pengindeksan ya. Kita lihat dulu URL kita aktif apa enggak. Gitu guys. Takutnya pas kita udah indeks nggak tahu nggak aktif. Ya kan? Nah, di sini kan sampai checklist semua kan guys ya. Berarti URL kita aman. Nah, di sini tuh kita klik saja minta pengindeksan ya guys. Kita tutup. Nah, lihat halaman yang diuji. Nah, di sini guys. Kita lihat itu ini HTML-nya. Kalau screenshotnya itu di sini. Nah, info selengkapnya. Nah, oke. Nah, untuk nyambungin Google Search Console ke analitik itu caranya seperti ini guys. Kita ke setelan lagi. Nah, setelah itu kita ke pengaitan. Setelah itu kita klik tautkan. Nah, setelah itu kan di sini kan karena kita udah menghubungi blogger ke Google Analytics ya dan ke Google AdSense. Jadi di sini tinggal kita tautkan properti dengan Google Analytics. Jadi kita tinggal tautkan saja ya guys ya, tanpa harus ribet-ribet lagi ya guys. Kita langsung saja set. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini itu kan memilih aliran data, memiliki satu aliran data, pilih aliran data yang akan dikaitkan. Nah, karena kita cuma ada analitiknya cuma ada satu, jadinya keluar satu. Kalau misalnya di pengaitan ini banyak ya guys, atau di Google Analytics banyak, dia di sini akan banyak juga. Oke, jadi kita langsung lanjutkan. Nah, setelah itu kita konfirmasikan saja. Nah, di sini akan membuat penautan Google Analytics. Nah, di sini sudah kan guys. Jadi seperti itu guys caranya guys. Cara supaya blogger aktif di Google Search Console ya, dan supaya blogger kita ya ada di pencarian. Oke. Oke guys, jadi segitu saja ya guys ya. Cara menyambungkan blogger ke Google Search Console ya. Dan supaya blogger ada di pencarian ya, atau ada di Google ya guys. Oke. Nah, selain itu juga cara mengaitkan Google Analytics di Google Search Console. Caranya sangat mudah kan guys. Oke. Jadi itu saja ya guys ya. Dan semoga kalian sukses ya guys untuk membuat atau mencoba blogger ya guys. Oke, sekian dari saya. Dadah.